Terakhir sehingga saya matabi'i harfi. Ingat, matabi'i terbagi dua. Ada matabi'i ilmi, yaitu yang di dalam kosakata kayak qala, nufiha, dia matabi'i harfi. Ilmi yang berada di kosakata. Ada lagi matabi'i harfi yang terdapat di huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang disebutkan nama hurufnya. Huruf yang disebutkan nama hurufnya. Jadi yang dipanggil nama hurufnya. Ya, kita mungkin pernah kita bahas dalam bahasa Indonesia. Ini huruf apa namanya? B, O, R, E, H. Artinya apa ini? Boleh. Ketika kita membaca boleh, dia namanya kilmi. Atau nama bank saya biar enak. Nama bank. Bacanya apa ini? BNI. Kita nggak mau bank benih. Kenapa? Kita memanggil nama-nama hurufnya. Namanya B, N, I. BSM bukan bank apa? Bank besem, bank beri, bank becak. Kenapa? Kita memanggil nama-nama hurufnya itu muqatta'ah. Namanya harfi. Kalau ilmi seperti bank lain mandiri ya. Atau muamalat, muamalat. Ya, alhamdulillah. Muamalat kita enggak bank nabung di bank apa Ustaz? Saya di bank MUAMALAD. Enggak cukup. Kenapa? Dia langsung masuk ke ketentuan muamalat. Namanya muamalat. Ya Bang ya, ini bank benih, bank BSM dan lain sebagainya. Maka mereka semua namanya apa? Harfi. Di sini namanya harfi. Di sini namanya kilmi. Kilmi dan harfinya analogi di Al-Qur'annya. Maka di Quran dia memanggil hurufnya. Alif lam mim enggak dibaca alam. Yasin enggak dibaca yasa. Nah, ini penting kita bahas sekarang di sini kenapa? Karena mayoritas pemateri atau buku-buku Quran membahas huruf muqatta'ah langsung mat lazim. Ya enggak nih? Sehingga terbawa opini, terbawa sugesti hayul tawara juga masuk mat lazim. Mat lazim apa mukhafaf harfi. Padahal hayul tawara tidak masuk pada pembahasan mat lazim. Masuknya di mana? Man tabi'i harfi. Kita ulang. Kenapa hayul tawara man tabi'i? Kenapa dia enggak masuk mat lazim? Panjangnya 2 harakat. Kenapa panjangnya dia 2 harakat? Karena setelah hamad tidak ada hamzah dan kenapa setelah hamad tidak ada hamzah dan sukun? Padahal nama dia apa hurufnya? Nama aslinya? Nama dia ha, nama dia ya, nama dia bo, nama dia ha, nama dia ro. Kenapa dia 2 harakat dan setelah hamad tidak ada hamzah atau sukun? Karena menggunakan konsep hadzf, penghapusan hamzah. Kita pernah mempelajari ada 4 teori perubahan hamzah. Ibdal, tasil, naqal dan hadzf. Nah, di sini konsep hadzf diaktifkan. Allah Ta'ala menurunkan Qur'annya kepada Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan teori seperti ini. Maka tidak ada bacaan Yasin. Yasin. Kenapa? Dari Allah li'anna rubbihil ilahu anzala. Allah Ta'ala menurunkan sampai ada Yasin. Dan juga Yasin. Apa aja mesinnya, iyanya matobi'i saja. Toha. Nah, tapi ini karena sedari ini kita sudah harus memasukkan pembahasannya di matobi'i, bukan di mat lazim. Jadi tidak semua huruf muqatta'ah masuk mat lazim. Ada berapa huruf muqatta'ah yang terpisah-pisah atau sendirian? 5. Berapa jumlahnya? 5. Jumlah huruf muqatta'ah keseluruhan 14. Ya, saya diktekan yang simpelnya, dalilnya, kumpulannya silhu, suhairon, man qata'ta. Silhu, suhairon, man qata'ta. Ini 14 huruf. Sod, lam, ha 3, sin, ha, ya, kamu terbawah, ro, alif 5,
mim, nun, 2, qaf, to, ain, kaf. Ini dia. Silhu Suhairan man qata'aka. Mau di cara yang lain ada tulis ya, Silhu Suhairan satu seperti itu. Silhu Suhairan man qata'aka. Ini roh alif ya, Suhairan. Totalnya berapa semua nih? 14. 3, 4, 5, 6, 14. Dari 14 huruf ini yang tidak mungkin memiliki mad hanya satu. Siapa dia? Gampang. Hanya alif. Kenapa? Nama dia nggak punya mad. Maka alif adalah mad yang tidak mengandung mad. Sekarang ya, alif adalah mad yang tidak mengandung mad. Maksudnya apa? Dia sendiri mad, tapi di nama dia nggak ada madnya. Kenapa? Teman dia ada mad dan mengandung mad. Contoh iya. Ya huruf mad bukan? Ada madnya dari ini? Ada. Wow huruf mad bukan? Huruf mad ada mengandung mad di dalamnya? Mengandung. Kalau alif dia huruf mad nggak mengandung mad. Kalau alif atau alif, maka dibaca alif lam. Jangan deh. Karena dia huruf mad yang tidak mengandung mad. Wow dan ya mereka huruf mad dan mengandung huruf mad. Ya mungkin ya, simpel. Jadi kalau kita bahas 29 huruf yang tidak mungkin memiliki mad dalam segi nama hurufnya ada 2. Pertama alif, kedua hamzah. Ya, alif dan hamzah. Mereka berdua saja di nama-nama huruf yang tidak memiliki mad. Selebihnya semuanya mad. Ba, ta, ka, jim, ha dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, kembali pada seluruhan ini, totalnya ada 14 yang tidak mungkin punya alif atau punya mad hanya satu. Siapa dia? Alif. Kita kasih warna lain. Oke, kembali alif. Punya mad. Kemudian 5 sisanya masuk mad tabi'i. Kenapa? Karena setelah mad huruf nama-nama huruf terkait tidak ada hamzah qata' atau sukun. Siapa dia? Tahu kan satu? Lam. Wa hayyun tahura kan? Ha, ya, to. Oh, ini maaf, alqaf. Balik. To dan ro. Ini pokok. 14 sudah dikurang 6. Satunya alif, 5 ini. Sisa berapa? Sisa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf itulah yang akan kita bahas di mad lazim. Baik dia mutsaqqal atau mukhaffaf. Yang mengerti Mas Syahid? Jadi saya sugestikan sekali lagi, tidak semua huruf muqatta'ah masuk di mad lazim. Yang masuk di mad lazim hanya adalah 8 sisa daripada hayyun tahur dan alif. Mad lazim bagi yang masih bingung kita aja, pokoknya mad lazim gitu, kita bahas dulu. Ya, yang sudah pernah belajar dan menguasai alhamdulillah, bagi yang belum nanti kita bahas. Intinya huruf muqatta'ah di Quran hanya ada 14. Satu tidak memiliki mad, siapa dia? Alif. 5 madnya mad tabi'i, siapa dia? Hayyun tahur. 8 sisanya mad lazim. Nah, ini biar tidak ada kerancuan, kita bahas nanti. Ya hayyun tahur bukan mad lazim.
sering digadang-gadangkan hari ini. Nyambung ya. Jadi kenapa dia mad tabi'i? Karena setelah mad huruf terkait tidak ada hamzah atau sukun. Selesai. Ini menurut kita materi sebelumnya. Lanjut insyaallah. Lanjut. Jadi mad tabi'i, jadi mad asli ada 4. Yang bisa dibaca waqaf dan wasal adalah mad tabi'i. Kalau dibaca waqaf doang mad iwam. Kalau wasal saja mad silasul. Mad badal bisa waqaf bisa wasal, tapi dia dibaca lebih perebutan antara tabi'i dan mad asli dan mad far'i. Saya hapus contoh ya. Saya hapus. Ya, kan. Ada yang bertanya. Sekarang kita masuk mad iwam. Ya di buku urutannya lewat benar? Hah? Mad iwam. Kita bahas apa itu mad iwam? Apa arti iwam? Iwam artinya pengganti. Mad iwam adalah mad yang ditugaskan mengganti tanwin fathatan. Mad yang berposisi pengganti fathatan. Ingat, bukan fathatain tapi fathatan. Mad yang mengganti fathatan. Pertanyaannya, kenapa hanya fathatan yang diberikan ibaratnya spesialis itu alif? Ya, diberikan huruf mad setelahnya. Contohnya aliman. Hanya dia memiliki fasilitas huruf mad setelah tanwin. Kalau kasrotan enggak ada alimin. Begini ada? Enggak ada, fasilitasnya enggak ditemukan. Atau domah alimun domatan. Ada gini? Enggak ada, semua tidak ada. Yang ada hanya fathah. Kenapa fathah yang hanya fathah yang punya fasilitas tersebut? Karena fathah adalah huruf yang harokat, harokat yang paling ringan. Ringan bahasanya akhaf. Akhaful harokat. Harokat yang paling ringan. Ketika dia paling ringan, maka dibutuhkan pasak bumi yang menemani dia. Dan di sini siapa? Alifnya itu, pasak yang menemani dia. Huruf yang kawal si alif. Kenapa? Fathah. Karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Dia karena dia harokat paling ringan, maka perlu teman dengannya. Oke, sudah. Akhaful harokat. Sekarang kita akan buat bagan dulu sebelum masuk pembahasan mad iwam. Saya ingin memberikan bagan mengenai fathatan. Ini saya sudah ya. Akhaful harokat. Udah. Sebelum kita masuk kepada fathatan, kita buat bagan dulu. Hashtagnya fathatan. Pakai bahasa Inggris saja ya. Buat fathatan. Oke. Nomor, kemudian kondisi bisa, kemudian ada Oke, sekarang ya, kita mulai pertama sekarang. Atau jangan dulu, saya balik. Ini dulu aja. Alif setelah fathah saya balik sini. Bentar, saya balik bentar. Alif setelah fathah. Ya, terakhir di sini baru mad iwam. Nah, ini kita akan mengkaji mad iwam. Contoh. Oke, kita mulai dari poin pertama. Dia sama-sama fathatan, ada 2 fathah. Di mana kondisinya di marbuqah? Marbuqah. Oke. Kita berikan contoh ya di sini ya. Agak jauh kita berikan contoh. Contohnya rahmatan ya, rahmatan. Ingat mad iwam kondisinya ketika waqaf ya. Kita bahas ketika dia wasal. Rahmatan. Kita cek coba, ada nggak alif setelah fathatan?
Marbutoh robit pengikat. Kalau istilah fisiknya karena dia bulat, tapi dalam maksud marbutoh terikat. Lawannya marbutoh apa? Maftuhah, yang terbuka, yang nggak terikat. Kapanpun dia dibaca tak. Ya, nggak temporer ya. Tapi kalau tak marbutoh jadi tak temporer ya. Ketika wasol saja. Kalau wakof sudah hilang kontraknya, sudah kembali kepada huruf H, maka namanya tak marbutoh, tak yang terikat status taknya hanya ketika wasol. Ketika wakof status berubah jadi tak, maka di sini dia tidak memiliki mad'i wakof. Fathatan boleh fathatan ketika wakof ya, biar lebih cepat. Fathatan ketika wakof boleh, biar lebih optimal. Wakof, fathatan ketika wakof. Yang kedua, kita berikan contoh dulu biar enak. Binaan. Oke, pembahasan mengenai binaan. Di sini apa kondisinya? Alif sebelum hamzah. Terdapat alif sebelum hamzah. Oke, temu ya. Ada bunyi binaa, nisaa, ma'a, gitu. Kita cek dulu. Apakah ada alif setelah fathatan? Enggak. Enggak ada. Setelah ya, sebelum ya. Setelahnya tidak ada alif. Tapi apakah dia punya mad iwad? Iya. Ada. Ada apa tadi? Ada. Punya bina, binaa. Badal boleh, tapi yang paling pas dengan nama mad'i wah, nanti kita bahas di madal sebabah insyaallah. Jadi ada alif sebelum hamzah. Hamzah yang diberikan harokat fathah ini. Ada alif sebelum hamzah. Kondisinya ketika ada alif sebelum hamzah, pembahasan kita apakah ada alif setelah fathatan? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena faktor ed rosam mufmani. Dalam tulisan rosam tidak mungkin ditemukan dua alif berpapasan di satu kata. Ingat dulu hamzah belum punya fisik di zaman Nabi, zaman sahabat, awal tabi'in tangan tadi baru ada. Bina'ah kosongan seperti ini. Sebenarnya bunyinya tidak harusnya seperti itu hanya. Tapi karena di bahasa tidak mungkin dihimpun dua alif, karena ada hamzah di tengah-tengah ini, maka hamzah alifnya dihapus. Jangan nih, ya, dia tidak mungkin bertemu di satu kata. Boleh bertemu tapi di dua kata. Bima unzila. Atau boleh bertemu di satu kata tapi terpisah. Anba'ahum. Anba'a. Contohnya yang terpisah ya, anba'a. Anba'ahum. Karena ini bina'a dia di satu kata. Maka dalam segi rosam tidak boleh ada alif di sana. Sehingga statusnya ada, bunyinya ada, tulisannya tidak ada. Kalau Ustaz bunyinya sama tulisannya kok beda? Ingat, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia pun terkadang tulisan tidak sesuai dengan bunyi. Tidak sesuai dengan bunyi. Contoh, kita berikan aja. Oh, ini warna. Saya tulis dua teori, saudara. Bunyi apa nih? Andai. Kenapa gak ada andai? Andai saja, gitu kan? Padahal hurufnya bukan huruf I, itu huruf I. Ataupun dan lagi. Apa nih? Iyalah, nggak ada. Itu ialah. Ya enggak? Ingat, barang ini ialah. Maksudnya iyalah ada I-nya. Maksudnya apa? Tidak semua yang tertulis sesuai dengan pelafalan. Sepintas simpel I dengan Y, tapi dia kalau tersebut beda. Sama dengan hamzah itu, dia nggak ada alifnya, tapi kenapa dia bunyi binaan? Ya tadi kita telah berikan teorinya, tapi teori yang lebih global lagi apa? Tidak semua tulisan sama dengan bunyinya. Emang ya, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia pun demikian. Apalagi bahasa Inggris. Itu kan banyak tulisan yang tidak sesuai dengan bunyinya.
atau bunyi akan secara tulisan, tapi tidak semua. Banyak mayoritas. Oke, nyambung salah ya. Nah, nomor 3 kondisinya, kondisi umum. Kondisi umum. Apa makna kondisi umum? General ada alif setelah fathatan dan ada mad iwabnya. Contohnya apa? Aliman. Aliman. Ada alif juga setelah fathatan. Ada mad iwabnya ketika waqaf. Ada. Maka inilah kondisi yang prima dan ideal untuk mad iwab. Ini juga mad iwab juga. Walaupun tidak ada alifnya, ini yang bukan mad iwab. Jadi fathatan punya 3 kondisi. Kondisi tak marbuthah, kondisi alif sebelum hamzah, dan kondisi umum. Kalau umum ya sangat banyak. Maka sambil kita perkuat bahwasanya mad iwab hanya aktif ketika waqaf. Di dalam mad tabi'i aktif waqaf maupun wasal. Durasinya sama, tidak diperpanjang lagi. Sedangkan mad iwab hanya aktif ketika waqaf. Mudah ya? Ini membedakan kita dengan tamarbuthah ataupun konsep seperti ini. Maka kita dibacakan alima. Alima. Durasinya alimama. Alimama. Ataupun kalau kita sabta iwajahnya iwajaja. Iwajaja. Awal iwaja. Iwaja. Qayyima. Qayyima. Ya, dengan durasi 2 sedikit tidak perlu di pembahasan mad iwab. Simpel insyaallah. Masya Allah. Ya, gimana? Udah? Nah, pembahasan mad iwab hanya sekedar itu saja. Apa itu mad iwab? Pelafalan mad yang menggantikan posisi fathah. Kenapa bukan kasrotan? Karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Kalau kasrotan tidak terlalu ringan, apalagi kalau domalan sangat berat dalam segi harakat, maka tidak diperlukan adanya huruf mad yang menemani mereka. Dan insyaallah siap. Berasa? Diulang awalnya. Apa itu mad iwab? Boleh. Gimana? Mad iwab adalah mad yang mengganti posisi fathatan. Yang mengganti fathatan ketika waqaf. Kan kalau wasal biasanya ada tapi tidak dibunyikan. Ya aliman hakima iwajan qayyiman liyundir. Alifnya tidak dibunyikan, tapi sudah diberikan syarat persiapan. Maka apa itu mad iwab? Mad yang berfungsi mengganti fathatan ketika waqaf. Titik. Kalau penjelasannya, kenapa hanya fathatan saja memiliki mad? Untuk penjelasan tambahnya, karena fathah adalah harakat yang paling ringan. Untuk itu dia membutuhkan teman lainnya yang menjadi pasaknya. Siapa itu alif? Kenapa kasroh tidak? Boleh tidak? Karena mereka tidak seringan fathah. Maksudnya apa sih ringan berat itu? Ustaz, maksudnya kalau fathah cukup buka mulut, enggak? Kalau kasroh dia ringan tapi nggak seringan fathah. Kalau turun perlahan. Kalau pembuatan itu yang kuat ya perlu melodi perlu power dalam pelafalannya, sehingga adalah fathah harakat yang paling ringan. Kita simpel tapi harakat menentukan ringan dan beratnya. Seperti pada itu nih, saudara tebas itu nih. Imdi, tebas. Imdi Allah, kita bahas tadi. Dibuat hamzah wasal. Karena itu akan berkaitan dengan tebal kuat dari lemahnya harakat juga. Nanti kita bahas. Ada yang mau diskusi lagi sebelum lanjut? Berarti untuk menjawab makan kenapa tidak ada alif di belakang fathatan? Gimana sih? Ma'an? Ya, ma'an. Ketika menjawab kenapa nggak ada alif setelah hamzah fathatan, karena tidak mungkin bertemunya dua alif. Ketika di zaman dahulu tidak ada hamzah, tidak mungkin dipertemukan dua alif. Maka ketika ada orang bertanya, binaan kenapa ada alifnya? Mau tidak mau kita sendiri ke konsep rosem atau penjelasan Al-Quran. Kenapa ingat Quran bukan saya tajwid? Mereka semua berkorelasi antara qiraat, antara rosem, adul ai, dan juga nahwu dan sorof. Yang
kita perlu digiring sedikit untuk pembahasan rasam atau kepenulisan atau istilah EYD-nya, ejaan yang disempurnakan dalam tulisan bahasa Arab ya. Tidak ada pertemuan dua alif. Kenapa? Karena dulu Hamzah tidak memiliki fisik. Hari ini Hamzah telah dimasukkan dalam mustaqil tidak legal. Sebelum masuk juga dulunya kontra juga. Kita sekarang dalam pro semua sudah jauh sama kita. Saya Khalid bin Ahmad wafat setelah 70 atau 75, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di zaman beliau menuliskan Hamzah, ini ada pro kontra juga. Enggak semua ulama sepakat. Oke, sedikit dawu, Pak Yai, enggak semua. Ada juga kiai lain enggak terima juga. Coba, tapi setelah diskusikan dulu besar, melihat lebih besar manfaatnya daripada kodratnya untuk memberikan simbol Hamzah, akhirnya dibuatkan sampai hari ini. Namun enggak? Kenapa dia dibuat? Karena bukan dari Nabi SAW. Bukan dari bunyinya iya, tapi fisiknya bukan dari Nabi. Karangan saya Khalid bin Ahmad. Karangan beliau, dedikasi beliau yang dibumikan sampai hari ini. Ya, Hamzah bukan Quran. Hamzah ya, apanya? Tulisannya, ya bukan rasam. Al-Quran, bukan rasam. Bukan tulisan asli Quran. Ya bobot, tulisan tambahan Al-Quran. Nah, bobot. Jadi rasam tulisan resmi, bobot perangkat ekstra. Harokat pun bukan tulisan. Bunyinya bukan tulisannya itu Al-Quran. Jangan kali. Titik bukan bagian dari Quran aslinya. Yang bagian adalah tulisan resmi itu. Yang pernah kita bahas sedikit. Tidak kerangka aslinya. Nah, yang hari ini tidak ada mushafnya itu. Oke, fix dari mushaf gitu kan. Nah, sangat Soekarno dan perlu latihan jauh. Cukup misalnya ya. Sambil diskusi kita lanjutkan materi berikutnya. Sila. Matlah kita akhirkan. Kita akhirkan di nomor ini. Lengkap itu sila. Nanti saya ulang ada. Kita bahas sila sughra dulu. Sila sughra dulu. Nah, di sini pembahasan sila langsung 2 mad kita bahas. Sila sughra dan sila kubro. Jadi auto 2 mad ini kita bahas. Nah, sekarang sudah ya. Sudah insyaallah. Sudah? Auto 2 mad kita bahas. Kita bahas dulu. Apa itu maksilah? Maksilah itu kita bahas secara global. Apa itu apa arti silah? Nyambung. Makanya orang main silah, istilah artinya. Kalau orang yang bisa main silah, yuk nyambung yuk. Kalau orang kan bahasa sparring. Kalau bagian punya diri, menggunakan sparring. Kalau bahasa silah itu nyambung. Kenapa? Filosofinya silah menyambung silaturahim gitu ya. Filosofi dari modern itu silat, makanya silat aslinya. Silatnya nyambung, silaturahim. Di Indonesia kan silaturahmi, itu bahasa Indonesia silaturahmi, nggak masalah, boleh aja. Ini versi Indonesia. Silat artinya menyambung. Maksudnya apa coba silat? Mad yang hanya aktif ketika nyambung alias ketika wasal. Ini dari global. Mad yang hanya aktif ketika wasal. Kalau dia wakaf, nggak bakal ada mad. Ini masalah global ya. Kita bahas 2 mad silah ini. Sughra kubro. Jadi maksilah lawan dari mad iwal. Mad iwal hanya aktif ketika waqaf, sedangkan maksilah hanya ketika wasal. Jadi maksilah adalah mad yang hanya aktif ketika wasal, artinya ketika nyambung. Wasal nyambung. Maksilah terbagi apa? Terbagi 2. Maksilah apa aja? Sughra dan kubro. Kita hapus ya ini namanya stepnya. Sughra dan kubro. Namanya boleh diganti kubro atau tawilah. Tawilah artinya panjang. Kalau kubro artinya besar. Kalau di sini sughra ataupun qasira. Sughra artinya kecil atau qasira artinya pendek. Punya 2 nama, jangan lihat ukuran itu qasira. Hanya diksi aja berbeda. Apa itu maksilah sughra? Maksilah yang tidak bertemu hamzah qata'. Silah sughra adalah maksilah yang tidak bertemu hamzah qata'. Enggak bertemu hamzah qata'. Apa itu maksilah kubro? Maksilah yang bertemu hamzah qata'. Ya, bertemu dia.
gara-gara Hamzah jadi beda kumpulan. Gara-gara Hamzah jadi beda konsep. Karena Hamzah saya suka melawan Hamzah. Saya ulang, apa itu masalah sukro? Mansilah yang tidak bertemu Hamzah kota. Apa itu masalah kubro? Mansilah yang bertemu Hamzah kota. Contohnya masalah sukro apa? Lahuma. Lahuma. Di antara ha dengan mim tidak ada Hamzah, maka diberikan dia matobiri dengan simbol waw saghirah, waw kecil. Kalau ya saghirah, ya kecil boleh. Misalkan apa? Misalnya bihi. Nanti kita bahas nih. Kemarin ini minggu aja. Satu contoh saja. Bihi aliman boleh ya? Bihi aliman. Ya, dia tidak bertemu dengan hamzah qata, ini berat kasrah, maka diberikan simbol ya saghirah. Jadi kalau waw itu kecil ini, kecil ya, besar gini. Wow. Kalau ya ingin dijadikan font belakang, nah gini ya. Ini salah satu tulisan ya dalam saghirah seperti ini. Ya. Sedangkan kalau kubro atau wila bertemu hamzah qata. Bihi anfusakum. Emang ya, ini pembahasan mengenai sila sukro dan kalau waw itu apa? Lahu akhlada. Ayat sabuan nama lahu akhlada. Lahu akhlada. Itu namanya. Emang ya, sila terbagi dua, sukro dan kubro. Sudah? Lanjut. Apa saja huruf yang bisa mengakses sila? Saya ulang, apa saja huruf yang bisa menggunakan sila? Kan sila adalah mad itu. Sila adalah mad. Pertanyaannya, huruf apa yang bisa menggunakan sila? Ada berapa? Ada 3 yang bisa mengakses mad sila. Nyambung ya? Saya ulang dulu nih. Pahami dulu. Mad sila terbagi 2, sukro dan kubro. Ini bagiannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja huruf yang bisa mengakses sila? Nyambung ya? Sekarang nyambung. Ada 3 huruf yang bisa mengakses sila. Kita mulai 1, 2, 3. Yang aksesnya. Pertama haul kinayah. Jadi sebentar dulu. Ini kan ada huruf nih. Huruf ini bertemu hamzah qata akhirnya melahirkan mad. Ya enggak? Huruf ini bertemu dengan ain melahirkan mad al-qasirah. Nah, apa huruf tersebut? Yang pertama namanya haul kinayah. Atau kalau nama lain boleh haul dhamir. Namanya ad-dhamir, ha yang melambangkan kata ganti. Haul dhamir. Nah, ini ya huruf-huruf yang mengakses mad sila. Yang pertama hak dhamir. Apa itu hak dhamir? Kepanjangan definisinya, saya berapa kali kelas kepanjangan. Dhamir muttasil mufrad mudzakkar dhaif. Yang artinya nya. Kalau bahasa Inggris kan ada laki-laki he ataupun her, she. Kalau ada keduanya him ataupun her. Nah, himnya itu dia seorang pria. Jadi artinya hak dhamir adalah dia seorang pria. Baik benda hidup atau benda mati, mau manusia atau benda mati. Contohnya apa? Lahu miliknya. Nyanya apa? Milik Allah. Maha samawa. Bihi kepadanya apa? Aliman segala pengetahuan, maha tahu. Lahu nya. Jadi artinya yang bahasa Indonesianya nya untuk gender apa? Maskulin, maka dia adalah dhamir hakina ya. Baik berharapan domah ataupun kas. Loh Ustaz, kok hanya untuk laki-laki saja? Perempuannya mana? Kok
ilaiha. Kalau laki-laki bisa ilaihi, ya bisa alaihi atau alaihu, nggak jelas dia. Gimana nih? Tapi kalau misalkan muannats sudah pasti fathah ditemani oleh alif, jadi sudah aman. Ya, yang tidak aman adalah kondisi. Maka itu apa arti kinayah? Definisinya di sini domirun, kata ganti domir. Definisi ini muttasil, yang tersambung. Mufradun, melambangkan satu orang. Mudzakkar, untuk pria. Ghaibun, orang ketiga. Makanya gitu ya. Kalau di Indonesia langsung nya. Memang ya, bukan ku atau mu, tapi apa? Nya. Orang ketiga dalam bahasa Indonesia nya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak bergender. Nya menurut perempuan sama aja ya. Tapi bahasa Arab, bahasa Inggris untuk nya sudah dibedakan gendernya. Maka di sini domir kata ganti muttasil dan tersambung. Kenapa tersambung? Kalau terpisah bunyinya huwa. Qul huwa Allah. Kalau satuan bunyinya adalah hu saja. Seperti kalau bahasa Inggris ini artinya he, kalau ini artinya him. Kalau bahasa Indonesia artinya dia, ini artinya nya. Ini yang kita bahas ini. Him atau nya atau ha semua. Namanya domir muttasil. Mufrad melambangkan satu orang, mudzakkar dan ghaib. Nyambung insyaallah ya. Inilah yang paling fenomenal yang dalam mengakses manusia. Lah namanya hakinayah atau habomir. Namanya, kaidahnya jadi ada. Haul kinayah atau haul domir. Silakan diperkuat teorinya sebelum kita masuk ke nomor 2. Kalian kedua gantian perempuan aja nih, itu laki-laki doang nih, untuk mudzakkar maskulin. Sekarang saya feminin insyaallah. Haul kinayah, haul domir. Nama lainnya. Nyambung ya? Sedikit teori ya, ya. Yang melambangkan nih him atau nya. Sudah? Saya anggap sudah insyaallah. Sekali lagi, kata ganti yang tersambung bermakna satu pria orang ketiga. Nya, bukan ku orang pertama atau mu orang kedua. Definisi itu istilahnya. Sudah? Belum ya, mati teorinya. Baik. Jadi ini yang mengakses maksilah. Maksilah hanya 2, sughra dan kubra. Yang mengakses maksilah ada 3. Kita bahas pertama ini ya. Udah nggak ya? Kira-kira apa? Sebelum saya masuk, kisi-kisinya perempuan katanya. Kisi-kisinya untuk gender mana? Ada yang tahu? Tidak, langsung ya ya. Saya hapus ini. Belum selesai, Masya Allah. Panjang kan teman-teman? Udah nulis lagi. Udah. Siap. Barakallahu fiikum. Saya anggap sudah. Yang kedua, ini gendernya untuk mudzakkar. Sekarang gendernya untuk mana? Ya, mudzakkar untuk maskulin ya, muannas untuk feminin. Apa dia? Hadhihi. Ism isyarah. Ya, langsung aja kita pakai hadhihi. Kalau nama istilahnya, saya tulis bawahnya. Nama istilahnya adalah ismul, yang sini di sampingnya definisinya. Definisinya adalah ismul isyarah al mu'annafah al mufradah. Mu'annafah al mufradah. Ini panjang-panjang ya. Atau kalau misalnya kita bingung memahami saya, tapi teori
hadi, hatani, kalau banyak haulai. Coba kan? Tapi kalau aja hawihi. Kita akan coba. Ismul isyarah, kalau kependekan, kalau terlalu mepet saya ganti ulang. Is terlalu pendek terlalu dia mepet. Ismul isyarah al muannats al mufradah balik nasa al mufradah. Ismul isyarah, ism kata ganti, ism kata isyarah ganti. Apa? Kata isyarah, maaf, kata tunjuk. Kata tunjuk al muannasah perempuan mufradah yang satu. Boleh juga dibalik al mufradah muannasah juga boleh. Bahasa Arabnya adalah kalau laki-laki ini yang lagi apa ya? Ini. Buat pria adalah hada. Kalau kita bahas, kenapa? Hada sudah pasti ada alifnya. Nah ini, lain kita bahas hada. Kalau untuk perempuan punya apa? Hadihi. Nah, hadi haknya ini di sini dia bisa menjadi masilah sugro atau kubro. Teori siapa sih teorinya ya? Definisi sudah? Definisi yang sudah, insyaallah. Kita berikan contoh. Kebetulan contoh yang kita tulis di sini domir apa? Haknya semua. Sekarang kita ubah contoh yang lain. Hadihi tapi versi kubro. Coba kita berikan, dulu tiga. Anda bertemu Abzaro. Wah, kalau hadihi yang qasirah, contohnya hadihi bidha'atuna. Hadihi bidha'atuna. Ya, dia nggak ada bertemu hadihu. Pasti domain apa? Masilahnya berupa huruf ya, karena dia hadihu imana pasti berbentuk ya bukan wow, karena harakat dia selalu kasroh. Ini dia yang masilah sugronya, kalau itu yang masilah kubronya. Ngomong ya, ada dua. Kita pertama hak kinayah atau hak dhamir, yang kedua hadihi. Ada dua. Ada satu lagi. Jangan disebut. Oh itu yang mana perlu disebutkan aja. Republik jarang mention hadihi nih. Kalau bukan segala masyarakat dan siapa yang mention siapa lagi nih? Masa harus ditulis oleh penelitian dari Oxford University gitu kan? Bahwasanya maksilah ada yang lain. Oh iya ya benar juga ya. Sebelum diambil orientalis sudah kita buat dulu aja. Ngomongnya teorinya benar. Sudah semua? Yang kedua, nah yang diakses oleh semua kelas sudah dua saja. Yang ketiga hanya alasan, bukan kita yang membaca. Apa itu yang ketiga? Mimul jama'. Mim al jama'. Mimul jam'i. Apa itu mim jama'? Mim yang melambangkan plural jama'. Mim jama' ada 4, saya tulis saja. Definisinya mim yang melambangkan jama'. Ya, dari tulisannya sudah definisi itu, mimul jama'. Mim yang melambangkan jama'. Jadi enggak perlu definisi. Kenapa? Istilah dia sudah mengartikan definisinya. Mim yang melambangkan jama'. Di Quran ada 4 kosakata, ada 4 kaidah. Pertama, antum wa antum. Kita bawa teorinya. Yang kedua, hum. Kafdulnya berurutan. Yang kedua, kum. Yang ketiga, hum. Boleh kasroh, him. Yang keempat, Cuma satu tempat di Quran. Ha'um qra'u kitabiyah.
Kita bahas 3 ini. Saya biarkan dulu buat satu lagi. Ini dibaca di riwayat-riwayat lain. Contohnya bacaan yang berjudul Ibnu Katsir. Kita latihankan. Apa? Alam yaj'al kaidahum. Dia punya. Kaidahum. Coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini contoh saya hapus ya, contoh ya. Ada semua kan? Contoh saya hapus sekarang. Sawa'un alaihim, sawa'un alaihim. Nah, alaihim. Ada azar tahun di sini, ada hamzah qata'. Maka di sini diberikan maslah tawilah. Coba alaihimu a. Ayo. Karena tidak bertemu hamzah qata'. Contohnya alaihim ghal maghdub. Alaihim ghairil maghdub. Coba alaihim ghair. Ini sering kita buka di Zaria. Il wajibun alaihim muhattamu. Alaihi jangan kecepatan karena ada audio yang baca seperti ini. Versi Indonesia bacanya il wajibun alaihim muhattamu. Nah, dia enggak ihtimam dengan maksilah. Kalau waqaf jadi alaihim karena maksilah menyakit ketika wasal. Coba waqafan alaihim ghair jadi apa? Wa alaihim. Sama kayak bihi anfusakum bi waqafnya mana? Bihi. Hadhihi bidha'atun waqafnya jadi hadhihi jadi apa? Bahadhi. Semua waqaf jadi sukun, madnya hilang. Di sini alaihim ghair kalau waqaf jadi apa? Alaihim. Alaihim a kalau waqaf jadi apa? Alaihim. Kalau wasal alaihim a. Ya, sisa tulis. Benar yaitu tum antum, kum alaikum dan lain sebagainya kita bahas satu saja karena dibahas di riwayat Quran lainnya bukan riwayat Hafs. Afadhum iya waqtul wa wa azama. Afadhum itu maksilah namanya. Wasaffiha jibahuhum alaihim itu maksilah semua itu. Itu bukan maksa atau tipologi, itu masuk maksilah yang tidak dibaca dari riwayat Hafs. Terus Ustaz, riwayat siapa yang baca? Dia tidak tahu. Oke, saya bisa. Riwayat siapa aja yang baca? Pertama, satu riwayat Qolun. Riwayat Qolun. Yang kedua qiraat Ibn Katsir. Yang ketiga qiraat Abu Ja'far. Qiraat Abi Ja'far. Tadi Abu yang Abu Ja'far. Aslinya Abi Ja'far perhatikan. Kita baru belajar riwayat Imam Hafs. Masih banyak samudra akhir Quran yang belum tersentuh. Makanya sama insya Allah ya. Kita baru mengupas Hafs ini. Ini baru mengupas riwayat dan qiraat lainnya. Semoga bermudah. Berilah kita dalam bidang Al-Quran ini. Inilah madhab yang membaca nomor 3. Ini nomor 3 kita lingkari tidak dibaca oleh riwayat Imam Hafs. Kita bahas sebagai pengetahuan wawasan saja. Ada pun kaidah yang perlu kita pahami 1 dan 2 inilah bacaan riwayat Hafs dan juga bacaan riwayat lainnya. Hak inayah dan mirja, hak inayah dan hadis. Sampai kenapa riwayat ke qiraat? Jadi kami jawab lagi karena qiraat hanya 2 riwayat di bawah qiraat. Begitu Mas Syekh, gimana Syekh? Terbaik semua Syekh, insyaallah. Jadi kalau ada istilah talaki bacaan ahli silah ini. Ya, ahli silah 3 ini. Kalau selama dulu kalau setelah qiraat 2 aja.
Tapi kalau satu rakaat dengan 23. Sudah insyaallah teorinya belum selesai, kita hapus dulu masuk lainnya. Syarat matsilah bisa aktif. Syarat hak kinayah dan hadhi menjadi matsilah. Ini kan apa yang bisa mengakses huruf yang mengakses matsilah. Nah, sekarang syaratnya. Hurufnya dia, syaratnya apa? Kita hapus sekarang. Hapus ya. Kita masih siap semua dihapus? Bismillah. Saya tarik kanan dulu, agak sedikit. Syarat agar ketiga huruf tadi ya pilihan boleh ya makin jamak setelah suatu setelah itu juga ada persyaratannya. Qolun Abu Ja'far. Bagi yang terhapus silahkan cek di rekan-rekan saya. Syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Harus dikepung oleh harokat. Masih single. Syaratnya cuma satu. Apa? Kita kan gerakan. Kita tidak membahas jamak, walaupun sama aja. Kita fokus nomor 1 hak kinayah dan nomor 2 hadhi. Apa syaratnya? Didahului dan diakhiri oleh harokat. Emang ya, hak kinayah atau hadhi didahului dan diakhiri oleh harokat. Contohnya apa Ustaz? Oke, kita kasih contoh. Contohnya kok tadi semua tadi tuh lahu ilah besarkan kita lahu. Kata mukmin sebelum hak berharakat nggak? Fathah. Harakat nggak? Ada fathah ya. Yang penting harakat. Haknya pun berharakat juga. Ya. Setelah hak ada harakat, maka aktiflah dia dengan konsep mat, kasih mat. Ya bukan ya? Lahu ma atau hadi tadi hadi. Ada ha ini hal yang dibahas di yang kita bahas maksudnya hi. Nah, dia pasti ada harakat di sini. Setelahnya ada harakat enggak? Contohnya hadihi imana. Berharakat setelahnya? Harakat. Maka ketika dia berharakat otomatis diberikan mat. Matnya subro atau kubro tergantung dari kita bahas tadi. Yang penting harus dikepung oleh harokat. Ini dia kaidahnya. Jadi persyaratannya harus dikepung oleh harokat. Ya, ada lagi ini tusuk. Nanti kita akan membahas yang nggak dikepung, yang nggak boleh. Ada lagi. Ini yang boleh dulu. Gedean tadi, nomor terus dulu. Terbaik. Nggak ada? Ya, syaratnya. Jadi syarat apa? Manusia harus didahului dan diakhiri oleh harokat. Apapun bentuk harokatnya. Fathah, kasrah, dhamma, yang penting berharokat. Masya Allah. Ini adik-adik kita kecil-kecil ikut Jazari. Gede-gedenya di pakarnya, kepala ya. Jadi pakar kiraat semua insya Allah. Pakar hadis, luar dan sebagainya. Sudah? Kita hapus sekarang. Nah, maksudnya apa Ustaz? Kalau nggak dikepung oleh harokat, dia nggak bisa aktif. Ini aktif nih pertama nih, 1 aktif, yang 2 pasif, nggak bisa matsilah. Contoh dari saya ya, kita buat dia didahului harokat, tapi diakhiri sukun. Tadi kita harus ulang sini, lahu ma ya, lahu ma. Sekarang didahului harokat, diakhiri sukun, nggak bisa dia. Contohnya apa? Lahu al-mulk. Dia sebelumnya harokat, setelah sukun, maka nggak bisa maksa lahul mulk. Karena setelah sukun, maka ditiadakan matsilah di sini. Nyambung? Saya tulis lagi bawahnya, saya agak tutup biar bisa nulis. Yang 3 kembali, sukun setelahnya harokat, nggak bisa juga. Contohnya fihi huda. Setelah ha ada harakat kan sini. Fihinya nih.
Fihi ada harakat. Sebelumnya ada harakat nggak sebelumnya? Nggak ada. Maka di sini nggak boleh ada man. Fihi huda. Dia harus dibaca fihi huda. Emang masih ya? Ustaz itu fihi muhara gimana? Tunggu dulu. Itu pengecualian. Ya, ini belum bahas pengecualian. Ini teori global dulu. Yang keempat nggak bisa juga apa ya? Dikepung oleh sukun. Contohnya apa dikepung sukun? Saya bawa dikit biar lebih jelas. Minhu ismu. Sebelum ha, ingat kita tidak bahas harakat si ha. Yang kita bahas sebelum dan setelah. Memang ya? Sebelum dan setelah, bukan si ha-nya. Sebelum ha tulisnya apa? Sukun. Setelah ha, sukun juga. Maka dia nggak bisa bilang minhu ismu. Jadi tiga teori ini tidak bisa dijadikan maksilah. Maka hak domir tidak selalu menjadi maksilah. Hak domir menjadi maksilah hanya di nomor satu saja ketika dikepung oleh harakat. Sebelum masuk pengecualian, pengecualian lagi. Terbaik. Ini Oh ya? Ya oke. Sudah